Halo, selamat sore para netizen, sahabat SKK, orang muda Paroki Durensawit, Bapak Ibu dan pemerhati isu-isu keluarga yang berbahagia. Selamat datang di Bibir, bincang-bincang ringan SKK. Satu cerita, sejuta rasa. Wow, hari ini Bibir sudah masuk ke episode yang kedua, topik kedua. Tidak terasa ya, Bibir hadir sebagai salah satu program dari SKK Seksi Kerasulan Keluarga Paroki Durensawit untuk berbagi cerita seputar topik perkembangan diri dan keluarga yang hadir secara online di kanal YouTube Komsos Paroki Durensawit. Ditayangkan 2 kali dalam sebulan tiap minggu kedua dan empat pada hari Jumat sore pukul 6 sampai setengah 7, tepatnya di bulan ini tanggal 9 Juni dan 23 Juni 2023. Nah, netizen yang berbahagia, puji syukur, Bibir masuk ke topik kedua, yaitu mengenai kamu dan saya begitu istimewa. Wow, setelah di topik satu kita mengenal tentang stres dan apa sih stres itu tanda-tandanya, sekarang lebih seru lagi kita akan mengenal tentang diri kita loh. Nah, di topik kedua ini akan dibagi jadi 2 episode. Episode satu kita akan mengenal mengenai mengapa sih Anda begitu istimewa dan tipe-tipe kepribadian Anda. Di episode kedua, kita akan gali lebih dalam lagi tentang tipe-tipe kepribadian. Nah, masih bersama kita narasumber kita yang super ceria, super baik hati dan auranya positif banget yaitu Ibu Rosa. Halo Ibu Rosa. Halo Tere, selamat sore Tere, apa kabar? Selamat sore Ibu, kabarnya baik, puji Tuhan. Ibu bagaimana? Saya juga baik, puji Tuhan Tere. Saya menyapa sekalian dengan para netizen kita ya Re ya. Selamat Iya, sore Bapak Ibu, silakan. sahabat dan teman-teman sekalian yang senang dengan topik-topik pengembangan diri dan topik-topik seputar keluarga melalui acara Bibir SKK Santa Ana, Paroki Durensawit. Saya menyapa dan saya kembalikan dulu ke Tere. Silakan Re. Terima kasih Bu Rosa. Aduh, so sweet banget ya Bu Rosa nih emang ya. Bu, tahu nggak sih Bu, ternyata banyak banget yang happy nih Bu dengan kehadiran Bibir. Sangat Wow. membantu mereka. Iya, Ya, banyak banget nih input-input yang baik untuk kita. Nah, semoga di kali ini para netizen juga mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Nah Bu, di topik kedua ini, kita kan tadi mau bicara tentang kamu dan saya begitu istimewa nih Bu. Nah, kira-kira apa sih Bu yang membuat kita pribadi nih, masing-masing pribadi itu begitu istimewa? begitu Apa sih yang mau istimewa. dibahas? Iya, Ya, silakan Ibu. kita mulai ya, Tere dan Bapak Ibu sekalian, para sahabat. Jadi topik kita pada sore hari ini dibagi dua. Episode satu hari ini kita bicara mengenai kenapa kita begitu istimewa. Dan nanti saya perkenalkan ada 4 tipe kepribadian yang menarik gitu ya. Nanti di episode kedua, hari Jumat tanggal 26 Juni, Bapak Ibu bertemu lagi dengan kami, tapi kali itu nanti kita akan bicara dengan lebih dalam lagi mengenal tipe kita. Dan ini yang paling penting, bagaimana sih menjadi seorang pribadi yang plus? Apa itu yang bisa menjalin hubungan dengan baik, mengenal pribadi kita dengan lebih baik dan menerimanya gitu. Kita mulai saja Tere. Jadi Bapak Ibu para sahabat, di episode satu ini yuk kita berkenalan. Terutama kenapa sih Anda dan saya kita semua begitu istimewa. Tentunya pertama-tama karena kita diciptakan oleh Tuhan yang maha kreatif, maha kuasa, dan tujuan dari memahami diri. Jadi nanti kalau kita diperkenalkan ada topik, ada tipe ini, tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar menerima kelebihan-kelebihan yang dikasih Tuhan, tapi juga ada kekurangannya sebagai manusia. Nggak cuma mengenali, tapi juga mencintai dan ini yang paling penting, merawatnya. Jadi di sini kita tidak diminta untuk berubah. Saya kepingin deh lebih kalem, saya kepingin deh lebih ceria. Itu bisa dipelajari, tapi kalau karakter dasar kita sudah seperti itu, bukan untuk berubah. Nah, terus kenapa Bu Rosa kita harus tidak boleh berubah? Bukan tidak boleh berubah. Lebih penting bukan berubahnya. Kalau kata berubah itu sih buat saya jadi kayak ada pressure, ada tekanan gitu ya, membuat orang nggak happy dengan dirinya. Tapi mungkin lebih baik kita gunakan kata-kata saya mau bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih matang. Nah, yang kayak apa? Ya pasti kenali dulu tipe kita apa gitu kan ya supaya kita tahu mau bertumbuhnya seperti apa.
Dan yang ketiga, ini penting banget teman-teman. Tidak ada tipe yang jelek. Semua tipe kepribadian bagus lah, wong yang ciptakan Tuhan kok ya. Jadi pasti bagus, makanya saya katakan kita itu istimewa. Nah, hanya karena saya atau Tere berbeda nih berdua, bukan berarti saya lebih baik dari Tere atau Tere lebih baik dari saya. Atau kalau dengan suami, bukan berarti kalau tipe saya berbeda, suami saya lebih buruk dari saya atau lebih baik dari saya. Bukan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, artinya seperti tadi saya katakan, keistimewaan kita itu karena Tuhan sangat kreatif dan hebat menciptakan teman-teman dan saya selain punya akal budi, punya bakat, punya emosi, punya tubuh dan yang keren-keren itu ya. Tapi yang penting sekarang kita mau mengenali tipe kepribadian kita pun berbeda. Nah, tapi nanti waktu dikenalkan 4 tipe kepribadian, terus kalau tipenya sama, apakah berarti orangnya sama? Enggak. Setiap individu, setiap manusia yang miliaran jumlahnya di dunia pun punya keunikan yang tidak bisa disamakan. Walaupun tipenya sama, tipe kepribadian yang sama. Tuh kan, Tuhan semakin keren. Kita semakin istimewa. Gitu Tere, ini pembukaannya. Wow, tiap pribadi berbeda nih ya, Bu. Yang Betul. jadi catatan saya tadi juga nih, walaupun tipe kepribadiannya sama, tapi belum tentu sama 100% ya, Bu. Itu yang membuat Betul istimewa sekali. dia. Betul sekali. Oke, Bu. Nah, lalu Bu, eh, apa aja sih Bu tipe kepribadian itu, Bu? Saya juga kepo nih, pengen tahu nih, saya masuk yang mana nih tipenya nih? Iya, kita kenalan kalau gitu ya Tere ya. Ya, iya Bu. Oke, jadi ada 4 tipe kepribadian. Wah, orangnya miliaran kok cuma 4. Sebenarnya sih lebih untuk menyederhanakan keunikan-keunikan kita yang begitu luar biasa supaya teman-teman bisa mengenali, oh saya ini tipenya ini, kalau saya yang itu, oh suami saya yang itu, anak saya yang itu. Kita kenalannya. Jadi tipe kepribadian ini sebenarnya ada dasar teorinya dari seorang psikolog yang meninggal dalam usia muda bernama Carl Gustav Jung, ya. Dan beliau itu menemukan dalam diri manusia itu sebenarnya sudah dari sananya itu ada aliran apa namanya zat dalam tubuh yang membuat tipe kepribadian kita berbeda satu dengan yang lain. Dan dia mengungkapkan, Jung mengatakan kita memiliki yang namanya persona. Ya, persona itu bagaimana kita muncul ke permukaan berdasarkan tipe-tipe kita. Nah, ada 4 tipe, teman-teman. Ya, sebenarnya kalau mau baca bukunya juga ada tuh, Re. Bukunya judulnya menarik sekali, Personality Plus. Itu dalam bahasa Oh iya, Indonesia. Bisa dicari teman-teman di googling atau mau beli di toko buku. Pengarangnya sangat lucu orangnya ya, tapi sudah meninggal dunia. Namanya Florence Littauer. Ya, itu buku favorit saya. Nah, ini kita kenalan nih, Re. Jadi kalau lihat dari gambar ini, teman-teman sekalian, tipe kepribadian kita itu ada kecenderungannya. Ya, kalau di atas dan di bawah itu bedanya apa? Kalau yang di atas ini kecenderungan ekstrovert. Jadi energi hmm, orang itu ada di luar dirinya. Dia begitu bersemangat, begitu senang dengan orang-orang ya, karena ekstrovert itu kan hmm, bukan berarti dia orangnya nggak tahu malu, bukan itu. Tapi memang energinya ada di luar dirinya. Sedangkan yang introvert sebaliknya, energinya ada di dalam dirinya. Jadi sekali lagi hmm, bukan orang yang pemalu, bukan pendiam, enggak. Karena dia memang kecenderungan. Ini kan kita punya kecenderungan. Jadi iya. dia merasa lebih nyaman gitu ya dengan dirinya. Terus nanti kita bahas juga, apakah lalu mereka nggak bisa bergaul? Bisa. Nah, nanti kita bahas itu. Oke Atas Bu. bawah. Kalau kiri kanan, kita Mhm. orientasi yang berbeda. Kalau yang kiri, Hmm, yang namanya kecenderungan orientasi ke arah pekerjaan, pekerjaan. tugas. Sedangkan yang kanan orientasi kepada orang-orang. Terus gimana Hmm, maksudnya? Jadi 4 tipe ini menarik. Yang hijau ini namanya choleric, oke. yang merah namanya sanguinis. Jadi Mhm. kalau kita atau teman-teman tipenya choleric dan sanguinis pasti kecenderungannya extrovert, gitu ya. Terus kalau teman-teman tipenya melankolik yang kuning ini atau pragmatis yang biru, maka Mhm. kecenderungannya pasti introvert. Hmm, Nah,
Tapi ada juga nanti kita bicara campuran tuh di episode episode kedua. Tunggu tanggal mainnya ya teman-teman. Wah. Ada campuran yang menarik, kolerik melankolik. Kalau kolerik melankolik kecenderungannya adalah bekerja, ya orientasinya Hmm. bekerja. Sedangkan kalau sanguinis pragmatis orientasinya ke orang, senang bergaul, pintar bergaul, temannya banyak. Detailnya nanti tunggu tanggal mainnya. Kita bahas dulu satu persatu boleh, Rey? Iya, Kita silakan Ibu. bahas ya. Teman-teman, kita mulai dengan tipe sanguinis. Ada kalimat menarik di sini. Tipe sanguinis disebut they like being popular. Jadi senang sekali menjadi populer. Apa ciri-cirinya? Teman-teman yang merasa punya ciri-ciri ini mungkin tipenya sanguinis, ya. Kepribadiannya menarik, ceria gitu ya, menarik perhatian. Bukan lalu dia sengaja menarik perhatian, enggak. Kehadirannya itu memang menarik. Suka bicara, dia senang menghidupkan suasana, pesta, arisan tuh katanya kalau nggak seru kalau teman sanguinis ini belum datang, ya. Terus kalau humor itu dia nggak garing, lucu memang humornya ya, senang membuat orang tertawa. Ingatannya kuat untuk warna dan rupa. Jadi warna-warni itu menyentuh matanya, visualnya tuh kuat sekali teman-teman sanguinis, ya. Dia senang warna-warni, cerah ya bajunya, barang-barangnya gitu ya. Dan secara fisik kalau dijadikan MC atau ada panggung gitu ya, seringkali memukau pendengar. Jadi para sanguinis ini katanya punya satu talenta karena dia dikaruniai kemampuan ekstrovert tadi ya, untuk memukau pendengar ketika bertugas menjadi public speaker, misalnya gitu ya. Emosional demonstratif. Apa artinya? Eh, Ekspresinya tuh kelihatan sekali gitu. Saya suka bercanda gini. Ini kalau teman-teman yang kerja di kantor gitu nih tanggal berapa nih sekarang? Misalnya tanggal 9. Wah, ini baru aja gajian tapi udah habis uangnya ya. Jadi ketahuan, uangku udah habis atau baru gajian justru. Wah, gitu ya. Kelihatan sekali sumringah dia ya. Periang, semangat. Dan Mhm. Iya, kalau orang Indonesia tuh sebutnya kepo. Ya, nggak mau kepo. ketinggalan cerita. Jadi kalau teman-temannya lagi cerita, ada apa gitu. Dia nggak mau ketinggalan. Nah, Ya teman-teman sanguinis ini karena dia pengen populer tuh dia pengen orang pertama yang tahu cerita gitu betul ya. semua. Oke. Tampil di panggung tadi sudah saya sampaikan dan hidupnya di masa kini. Nggak terlalu Mhm. banyak masalah kelihatannya. Jadi karena dia enjoy the life ya. Mmm. Nah, satu lagi keunggulannya nih yang kita lihat kebaikannya ya. Hatinya mudah diubah, tulus, kekanak-kanakan. Maksudnya apa? Jadi kalau dia emak-emak gitu ya, Re, ini Mhm. paling promo, wah kayaknya dia yang paling duluan tuh. Ya, promonya apa gitu. Mudah diubah. Tadinya nggak mau ah. Nanti nggak ada berapa jam, berapa sih Langsung. harganya, berapa sih diskonnya gitu ya. Jadi Oke. apa itu? Hati-hati dengan kecenderungan ini ya, belanjanya jadi keseruan gitu ya. Nah, itu tipe yang pertama, tipe sanguinis. Sanguinis. Sekarang kita coba kenalan sama tipe kedua. Nah, tipe kedua Oke. ini eh, agak berkebalikan. Ya, kalau sanguinis tadi yang di atas Mmm. tanah merah, Mhm melankolik mhm. yang di kiri bawah yang kuning. Mmm. Iya, Satu extrovert, yang satu introvert. Nah, sekarang ekstrovert. kita bicara melankolik. Kata-kata yang mengikuti tipe ini juga menarik. They like Mhm. to have it the right way. Dia Mmm. ingin melakukan semuanya sesuai dengan cara yang benar. Nah, teman-teman dari kalimat ini, wah ini gue banget nih misalnya gitu ya. Yuk kita lihat ciri-cirinya. Teman-teman melankolik diberikan karunia untuk memiliki kemampuan berpikir penuh apa kedalaman. Kalau berpikir itu mendalam, ya penuh dengan analitis. Ini kenapa begini? Sekarang ini COVID sudah mulai mereda, tapi lihat data di Jakarta itu tetap meningkat, ya. Di rumah sakit kelihatannya kosong, tapi tetap. Nah, jadi itu yang lalu dia mulai berhati-hati. Pakai masker tetap ya, jaga kesehatan tetap, gitu ya. Serius, serius artinya gitu. Jadi pemikirannya mendalam, melihat segala sesuatu dari keseriusan dan tekun, ya.
Ini ada kalimat yang menarik, cenderung jenius. Ya, teman-teman melankolik Wah, langsung, bangga dia ya. Kenapa? Karena langsung banyak happy. langsung happy. Karena memang ketekunannya itu biasanya membuat dia banyak belajar hal-hal yang orang lain nggak terpikir gitu. Ini menarik. Hmm. Biasanya teman-teman melankolik talented dalam arti ya mungkin hubungannya dengan ketekunan. Jadi kalau Mhm. dia senang musik, dia akan pelajari sampai bisa. Dia senang Oh. menggambar, dia akan pelajari sampai dia bisa dan Mhm, mhm. menjadi master di bidangnya. Melukis, apalagi bidang-bidang seni, menari. Jadi Mhm. hal-hal yang memang butuh ketekunan, butuh repeating ya, Mmm. pengulangan-pengulangan. Nah ini kekuatan teman-teman melankolik. Filosofis, puitis gitu ya, karena pemikiran mendalam tadi dan sangat menghargai keindahan. Apa itu artinya? Karena tadi keindahan itu bisa berupa alam atau tatanan rumah gitu ya, atau lukisan itu sangat dihargai. Bunga seperti itu. Dan teman-teman melankolik juga punya kecenderungan sangat peka terhadap perasaan orang lain. Oh, Sensi, oke. sensi bukan Senayan City, sensitif. Jadi terus ada yang bilang, Bu baperan dong Bu. Jadi gini, teman-teman mereka tuh perasa. Kalau ada orang nggak suka sama dia, dia cepat pertama kali merasakan. Mmm. Nah, kalau teman-teman sanguinis ini agak kurang itu. Jadi dia kan senang-senang, semangat, gembira Agak gitu ya. cuek. Heeh, nggak terlalu peka terhadap perasaan orang lain. Nah, kalau melankolik itu sebaliknya. Orang sebel Oh. sama dia, orang kecewa sama dia, orang marah sama dia itu dia duluan Mhm. gitu. Empat ya dia berarti ya? Betul sekali, penuh dengan kepekaan itu. Dan Mhm, mhm. beliau itu kebanyakan suka berkorban, ya. Ini saya Mmm. berikan contoh, kebetulan suami saya melankolik gitu ya. Contoh nih, Oke. beliau itu kalau lagi makan, Ferry makan berempat gitu ya, Mhm, ayam satu-satu nih udah dibagikan sama mamahnya, sama istrinya nih mhm. kan. Terus nanti misalnya anak saya nih ayamnya udah dimakan satu, terus masih ada satu kan jatahnya si papa kan, si suami. Nanti si anak saya bisa bilang gini, "Papa nggak mau kan ayamnya?" Sambil megang ayamnya dan lihat papanya. Dan suami saya dengan sukarela, dengan nggak berpikir panjang, "Ya buat kamu aja." Jadi Oh. itu dari sononya gitu ya, Mhm, senang mhm, berkorban mhm, itu mhm. saya seringkali mengingatkan beliau, ada baiknya tapi juga ada karena kita bicara parenting misalnya ya, mungkin Mhm. harus hati-hati dalam hal mengedukasi anak supaya dia tidak, "Wah si papa dikasih ke aku," Dikasih. gitu kan ya. Jadi Iya. seperti itu. Nah, penuh kesadaran, aware, ya. Jadi aware itu maksudnya dia tahu apa yang dia pakai, dia menata dirinya. Itu tadi juga yang keindahan gitu. Kalau pakai baju tuh matching, rapi. Oh. Nah, teman-teman bisa lihat tuh yang melankolik tuh dari atas ke bawah matching. Baju Mmm. biru, celana biru, sepatu bisa biru, tas biru kalau perempuan gitu ya. Kalau laki-laki krem krem krem, coklat gitu ya. Oke, oke. Itu Matching menarik, banget. kadang-kadang matching banget, kita bisa melihat penampilan juga berdasarkan tipe-tipe ini, gitu ya. Dan terakhir, karena dia nggak mau tampil, Mhm. introvert itu ingat tadi ya, energinya di dalam dirinya. Jadi Mhm, introvert. kecenderungan merendahkan diri, maksudnya apa? Oh. Kalau tadi yang sangu ini senang di panggung, yang ini di belakang panggung, kalau perlu nggak kelihatan. Mmm. "Ayo dong maju," "Ah, nggak deh orang lain lagi." "Ayo maju," Mhm, nggak mhm. mau. Itu itu yang saya pikir harus kita kenali, supaya kita tidak Oke. perlu memaksakan orang yang memang tidak mau tampil, untuk Mhm. ikut tampil. Kalau misalnya kita sanguin, saya sanguin, "Mana suami saya?" Ya sudah gitu ya, nanti ada Mhm, waktunya mhm. dia mau tampil. Nah, ini menarik ya, kita Yes, sudah bener, kenal menarik banget. 2 tipe kepribadian. Ini kayaknya pada mulai checklist-checklist nih, Bu, yang nonton nih. Aku Mulai masuk yang kenal mana ya? cek-cek gitu ya. Sekarang kita kenalan sama tipe ketiga. Tipe ketiga yang tadi di sebelah kiri atas, Mhm, ya, dari atas. namanya kolerik. Kolerik ini punya kalimat menarik. They like it to have it their way. Kalau tadi Wah, the right kontras way, cara yang benar. Kalau kolerik, caranya dia. tuh. Ini menarik. Sanguin ingin jadi populer. Mhm, Karena sama-sama ekstrovert, tapi pengen caranya dia. Udah mhm. beda lagi tuh, Re. Ini kan Iya, Tuhan luar biasa ya. iya. Yuk teman-teman kita kenali. Siapa tahu Anda adalah kolerik.
Mereka yang diberikan karunia tipe kepribadian kolerik ini punya kemampuan atau bakat dari sananya, dari lahir itu menjadi pemimpin. Ya, kalau saya bercanda itu dari lahir, "Weh, I'm a leader, oe," gitu ya. OE-nya udah leader. Oe, saya langsung jadi pemimpin. Punya bakat kepemimpinan itu maksudnya apa? Orangnya dinamis, Hmm. nggak bisa diam, dan cepat bosan, sangat membutuhkan perubahan. Dia nggak bisa Hmm. bekerja yang itu saja, tantangannya itu aja. Iya, Misalnya yang kalau monoton ya. misalnya kalau saya pengajar gitu, dikasih bahan materi, Bu nanti ngajar ini ya. Ya itu lagi. Dia Hmm. harus cari Beda. tantangan. Boleh Hmm. nggak saya tambahkan materi ini? Gitu. Atau pesertanya dia lagi. Bisa sih, tapi saya merasa bahwa saya perlu orang yang lebih begini. Jadi itu Hmm. tantangan-tantangan yang memacu, Kurang challenging. memicu teman-teman kolorik untuk bergerak maju. Mhm. Dan karena Iya. dia aktif, dinamis, they like it to have it their way gitu ya. Mhm. Pengen caranya sendiri, gebes kalau ada kesalahan. Jadi dia biasanya memperbaiki kesalahan. Mmm. Gitu. Contoh nyata nih, Re. Ya, kalau Iya. masuk ke rumah orang gitu ya, Mhm. dia duduk manis, tuan rumahnya mau ngambil minum, dia langsung lihat lukisannya miring gitu misalnya. Oh. Nah, yang maju memperbaiki lukisan udah ketahuan itu tipenya apa. Tipe coloring gitu ya. Dan Oke oke. gemes gitu, ini kenapa miring gitu, apa Mhm lukisan mhm mhm. atau mejanya miring hanya nggak sengaja aja, pasti dia dengan otomatis dengan spontan dia perbaiki. Jadi dia memperbaiki. Oh. Itu yang saya Oke bilang oke suka oke. gemes sama kesalahan orang lain. They Oh, I like it to see. have it right way gitu Iya ya. iya iya. Perfeksionis Uh, juga berarti ya, Bu, their ya? way, their way. Jadi caranya dia, bukan right way. So, Oh, oke their oke. way. Perfeksionisnya tuh ada di melankolik. Tapi dia, kalau psikologis ini gemes berdasarkan penilaian pribadi. Nah itu bedanya. Kalau yang perfeksionis melankolik berdasarkan rule of the game public. Lampu merah ya harus berhenti, gitu. Lampu hijau ya jalan, lampu kuning ya berhenti. Berhenti mau ngerem. Itu melankolik yang tadi kita bahas. Kalau kolerik itu dia gregetan melihat sesuatu yang di mata dia nggak sesuai. Ah, itu bedanya, Rin. Ya. Dan punya kemauan kuat, tegas, karena dia punya kemampuan memimpin, dan kepemimpinannya bagus karena dia tidak emosional dalam bertindak. Walaupun tadi dia gregetan, tapi dia mikir ini benar apa enggak. Jadi orang-orang yang dikaruniai tipe ini juga tidak mudah patah semangat. Ah ya sudahlah, kali ini gagal. Kan dia tertantang untuk maju. Besok aku pasti bisa. Karena aku memang nggak mau kayak gini-gini terus. Gitu. Ya. Dan bebas, independen, mandiri, memancarkan keyakinan. Dan kalau kepleset, nanti kita bahas tuh di episode kedua kepleset, dia seperti nggak butuh orang lain kan? Dia bisa melakukan urusan dapur semuanya rapi, nggak perlu pembantu, gitu ya. Masak nggak perlu catering misalnya. Jadi dia bisa melakukan sendiri, tapi itu tadi ya hati-hati kalau kepleset nanti jadinya kayak nggak butuh orang lain. Bisa apalagi dia punya kemampuan menjalankan apapun. Nah, teman-teman yang punya tipe kepribadian kolerik seperti ini gitu ya, yang saya ceritakan ini yang bagus-bagus ya Rea, tapi nanti di episode kedua kita akan diingatkan untuk menjadi istimewa dan semakin istimewa, semakin matang gimana caranya. Gitu ya. Tapi ini baru 3 nih Re. Tipe yang keempat harus kita bahas juga. Namanya tipe pragmatis. Nah ini yang terakhir, karena di terakhir bukan berarti dia nggak penting. Dia penting. They like it as peaceful as it can. Beda lah gitu. Tipe-tipe pragmatis, teman-teman yang dikaruniai dengan tipe kepribadian ini, senangnya hal-hal yang damai. Ya, contohnya apa? Jadi dia tuh nggak suka konflik, nggak suka berseteru, nggak suka beda pendapat, gitu. Kepribadiannya rendah hati. Karena nggak mau melihat kesalahan orang, pokoknya semua baik-baik aja, gitu. Mudah bergaul, santai, tenang, kue sera-sera, gitu. Seolah-olah hidup tidak ada
tidak ada apa, masalah ya. Kalau tadi sanguinis kan nggak ada masalah karena dia ceria. Kalau ini sepertinya tidak ada masalah karena dia dalam keadaan tenang dan damai. Nah, itu tadi kita kan nggak tahu keunikan manusia ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia apa pergulatan Iya. hidupnya. Tapi Mm-mm. ada tipe kepribadian yang memang kita perlu kenali dari diri kita juga. Hmm. Ya, tipe Mm-mm. pragmatis, orang yang bisa diam, tenang, sabar, baik keseimbangannya. Dalam mengelola emosi dia tidak meledak-ledak, tidak emosional. Hmm. Nah, kalau tipe sanguinis sama kolerik cukup emosional, kelihatan sekali gitu ya. Tadi yang sanguinis di awal masih ingat teman-teman ya, ekspresif, emosional. Ini kebalikannya, pragmatis, tenang, damai, seolah-olah nggak ada masalah perasaannya ya. Ceria, apa namanya, ulang tahun ya senyum, nggak punya uang ya tetap senyum gitu ya. Terus lagi apa juga senyum tipis. Jadi eh, ini perlu dipertimbangkan kalau kita punya anggota keluarga pragmatis. Ya, nanti menariknya ketika bicara pasangan hidup atau keluarga Oke. yang berbeda tipe kepribadian. Hidupnya Oh. konsisten, ya, Mhm. karena beda dengan tipe kolerik yang dinamis, yang suka Mhm. tantangan, Mhm. yang bosenan karena kalau nggak ada tantangan tuh rasanya gimana gitu ya. Pragmatis Mhm. sebaliknya, hidupnya konsisten, ya. Contoh yang candanya misalnya mau makan setiap hari dengan nasi tempe telur pun dia nggak akan komplain. Itu yang dia Oh, suka, gitu ya. Itu yang nerimo. nerimo. Tenang, tapi cerdas. Cerdas dalam arti apa? Karena dia berpikir, dia Mhm. melihat, dia mengobserve, ya. Mmm. Teman-teman pragmatis ini salah satu kekuatannya adalah kemampuan observasi, melihat orang, melihat kejadian. Karena dia introvert, energi dalam dirinya, tapi dia melihat, memandang dengan ketenangannya. Ini kemampuan yang nggak mudah juga dimiliki oleh orang. Iya. Simpatik dan baik hati, ya. Baik hati itu bukan menjadi nice saja, hanya pleasing others atau menyenangkan hati orang, tapi pada dasarnya kind, orang yang baik hati, gitu ya. Dapat menyembunyikan emosi tadi ya, yang saya bilang itu. Dan Mhm. kenapa disebut serbaguna? Kebanyakan teman-teman pragmatis yang saya kenal gitu ya, ini yang saya bilang hati-hati kepleset, sulit mengatakan tidak, Mmm, gitu. oke. Jadi minta tolong ini dong, oke, yang itu boleh nggak apa-apa, gitu. Mmm. Terus besok kamu ada waktu, ada, gitu ya. Mau ikut ini nggak? Boleh. Jadi eh, serbaguna tuh dia bisa kemanapun, gitu. Seperti itu Tere. Oke, Bu. Wih, banyak banget ya, Bu, ternyata, ciri-cirinya nih. Nah, tapi Bu, dari semua empat empat tipe kepribadian ini, tadi kan ada beberapa, ciri-cirinya ya, Bu, ya. Apakah itu semua harus include atau bisa hanya beberapa aja berarti aku termasuk pragmatis nih, sanguin nih, atau gimana, Bu? Ya, nggak harus semuanya ada, tapi Oh, ada oke. 2-3 ciri yang cukup kuat ada di dalam dia. Mhm. Mhm. Saya kenal diri saya sebagai tipe sanguinis dan Mhm. kolerik, gitu ya. Tapi Mhm. tidak semuanya itu ada. Yang dominan itu sebenarnya sebagai sanguinis itu saya optimis, Mhm. ya. Mhm. Saya senang bertemu orang, saya Oke. senang dengar lelucon dan saya suka buat lelucon misalnya gitu ya. Mhm. Mhm. Senang tampil di panggung. Kalau Mhm. saya yang kelihatan dari situ adalah betul tadi saya suka tantangan. Saya Mmm. senang dengan apa namanya mengelola mengelola orang, mengelola Mhm. situasi. Nah, tapi nggak semuanya tuh ada gitu. Misalnya kalau suami saya itu melankolik, nggak selalu dia apa namanya nggak selalu pikirannya terlalu mendalam. Kadang-kadang ya muncul ya. Apakah disebut jenius? Nanti kita lihat. Harus diukur juga ya. Jadi satu dua tipe, maaf Mhm. satu dua ciri Yap. Ray bisa Mhm. menggambarkan. Oh, baik, Bu. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Saya agak penasaran nih. Mungkin nggak ya, Bu, kepribadian seseorang itu berubah? Hmm. Contoh, atau misalnya dia keluar dari tipe itu gitu. Jadi dia tidak menjadi dirinya mungkin karena tuntutan pekerjaan Hmm. atau apa gitu ya, Bu, membuat dia itu tidak menunjukkan tipe kepribadiannya itu. Mungkin Oke. nggak sih, Bu? Tadi bagus banget pertanyaannya, Re. Ini banyak sekali ditanyakan kepada saya. Kalau saya memahaminya gini,
tipe kepribadian tidak berubah. Kalau kita sudah dikasih itu sama Tuhan dari awal lahir kita, tidak berubah. Tetapi kita bertumbuh, berkembang menjadi matang. Contoh, orang kolerik yang tidak matang, gitu ya, dia memimpin sampai bosi, gitu. Bosi ya, jadi memimpin tapi nggak peduli sama orang lain. Tipe yang matang adalah dia memimpin tapi dia menjadi good follower juga. Nah, kan ada beberapa teori kepemimpinan kan, a good leader adalah a good follower. Jadi dia tahu kapan memimpin, kapan dia mendengarkan orang, kapan dia menjadi follower. Iya. Kayak gitu. Jadi, tapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang menuntut seseorang untuk memimpin. Saya Hmm. punya pragmatis, Mm-mm. yang tenang, damai, tapi dia jadi pemimpin satu grup yang isinya ratusan orang. Bukan berarti dia nggak bisa memimpin, tapi Mhm. dia, dan tidak berarti dia jadi kolerik, enggak. Dia menjadi pragmatis yang matang, yang belajar memimpin. I see. Jadi ada orang sanguinis yang harus menjadi konsor seperti saya, gitu kan? Nggak apa-apa menjadi sanguinis, tetaplah menjadi sanguinis, tapi jadi sanguinis yang matang, yang belajar mendengarkan. Karena profesi saya menuntut saya untuk banyak mendengarkan. Itu Hmm. pekerjaan itu tidak mengubah tipe saya menjadi pragmatis, karena saya dasarnya sanguinis, tapi menjadi sanguinis yang tidak kebablasan. Nah, itu istilahnya gitu Iya, ya, Raya. iya, iya. Sanguinis yang bertumbuh dan berkembang. Begitu kira-kira Hmm. Tere jawabannya. Oke, Bu. Menjawab pertanyaan saya berarti, Bu. Makanya ada beberapa orang yang memang dia jadi seperti bukan dirinya, padahal bukan ya, Bu. Tapi dia bertumbuh dan jadi lebih matang dengan kepribadiannya itu. Yes. Wow. Berarti Dan ini butuh butuh banyak ini ya, Bu, pengalaman juga ya, supaya ya, dia bisa menjadi lebih matang lagi. matang. Itu artinya dia juga butuh mengenali dengan baik. Yes, benar. Saya apa ya? Coba Mhm. kita nanti kenali lagi. Iya, iya. Wow, ini menarik banget nih, Bu. Eh, terus Bu, mungkin nggak sih Bu dari satu orang itu yang menonjol nggak hanya satu nih, tapi ternyata, kok tadi saya checklist kok aku ada plekmatis nih, ternyata aku juga ada sanguin nih gitu. Mungkin nggak sih Bu dalam Uh, satu orang ada dua gitu? Sangat mungkin. Nah, nanti di episode kedua tuh kita bahas Ah, nanti. oke. Kita mau lihat kita tuh campuran Mhm. yang menonjol. Nanti menarik deh di episode kedua. Kita akan gali lebih dalam lagi. Oke, asik, siap Ibu. Oke Ibu. Oke, so Tere dan teman-teman sekalian, para sahabat yang senang dengan topik ini, kalau nanti mau mengikuti kuesionernya, sebenarnya di buku yang saya promosikan tadi, teman-teman bisa tahu Hmm. masing-masing. Diisi aja kuesionernya, sehingga nanti waktu mendengarkan tayangan kami ini, oh itu saya tuh, begitu kan ya. Oh itu saya. Dan apalagi nanti di episode kedua, kita bahas tipe-tipe ini lebih mendalam, lalu bagaimana bertumbuh menjadi tipe kepribadian yang plus. Jadi, dunia membutuhkan semua tipe. Karena Tuhan Mhm. menciptakan orang pragmatis yang damai sebagai orang istimewa. Menjadi bantalan emosi gitu ya, karena dia tenang, stabil, ya. Tapi bayangkan kalau semuanya sanguinis, semua senang-senang tanpa terorganisir. Semuanya koleris, mimpin saja, nggak ada yang mengikuti kan? Kalau semuanya melankolik, monoton, serius, tidak ada yang seru gitu ya. Jadi malah tertekan. Itu yang saya sebut kita semua begitu istimewa sebagai ciptaan Tuhan. Nah teman-teman, kita akan jumpa lagi nanti ya di episode kedua. Oleh karena itu, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode 1 ini. Silakan Tere. Wow, terima kasih banyak ya Ibu. Ini benar-benar membuat saya merefleksikan nih, kira-kira saya masuk yang mana gitu ya. Dan ini saya jadi kepikiran ya Bu, terutama untuk orang-orang muda kita nih Bu ya, itu penting banget untuk bisa mengenali calon pasangannya nanti ya Bu ya. Dan juga, ya, dan juga penting juga nih untuk kita dalam satu keluarga seperti yang Bu Rosa tadi bilang di awal, kita mengenali satu sama lain gitu ya. Jadi tahu nih
oh kenapa sih dia kok perilakunya begini, kenapa begitu gitu. Jadi lebih damai ya Betul. Bu, lebih matang bertumbuhnya bersama gitu. Iya, Oke Ibu itu Rosa, nanti kita bahas di episode kedua ya. yes, Oke. yes. Nah, kalau tidak sabar nih para netizen, tungguin aja ya kita nanti di tanggal 23 Juni tuh episode keduanya ya, tentang tipe kepribadian lebih mendalam lagi. Nah, hari ini, sore ini, kita sudah ditemani Bu Rosa untuk membahas mengenai apa sih keistimewaan kita melalui tipe-tipe kepribadian kita. Mudah-mudahan para netizen tadi sudah mulai checklist-checklist dan udah mulai tahu ya, apa sih tipe kepribadiannya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga terima kasih kepada tim media Komsos Paroki Duren Sawit, tim SKK dan netizen, sahabat SKK, orang muda Paroki Duren Sawit, Bapak Ibu dan pemerhati keluarga yang sudah setia pada sore ini mengikuti bincang-bincang kita di topik yang kedua ini. Sampai berjumpa lagi di topik kedua dan episode kedua di tanggal 23 Juni nanti. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Terima Bye-bye. kasih.